Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Setiap kita pasti pernah berada di momen dimana kita takut melakukan sesuatu. Hal ini lumrah dan biasa karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti memiliki rasa takut. Namun sadar tidak teman-teman, bahwasanya ketakutan atas melakukan sesuatu, ketakutan membicarakan sesuatu, speak up, itu adalah salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kegagalan atas kesuksesan kita. Coba kita ilustrasikan ya. Ada seseorang, ada mbak-mbak yang sedang bepergian ke Surabaya. Dia tanya kepada kita, "Mas, bagaimana hukumnya saya mengqashar dan menjamak sholat ketika saya akan bepergian ke Surabaya?" Kemudian kita menjawab, "Tidak tahu mbak," karena kita takut atas jawaban nanti yang kita berikan itu adalah jawaban yang salah. Padahal sejatinya kita tahu jawabannya itu bagaimana. Atau ada kangkang pondok yang menghampiri kepada kita. Dia meminta tolong kepada kita untuk membadali ustadz yang berhalangan hadir untuk mengisi pengajian di suatu kelas. Kemudian kita menjawab, "Ngapunten mas, saya tidak bisa. Saya belum berani mengisi karena nanti jawaban atau apa yang saya ajarkan di kelas tersebut adalah suatu kesalahan." Hal inilah teman-teman, mental-mental seperti inilah yang menyebabkan kesuksesan kita itu menjadi gagal karena kita takut. Karena sejatinya mbak-mbak tadi yang bertanya kepada kita itu sudah mengukur kompetensi yang kita miliki untuk menjawab hal tersebut. Mereka nggak syukur tanya kepada sembarang orang. Mereka menganggap bahwasanya kita itu sebenarnya mampu untuk menjawab tersebut. Tapi kita patahkan karena kita menjawab tidak mampu, maka akan muncul di pikiran mbaknya tadi, "Oh mas ini nggak bisa, oh mas ini nggak mampu." Atau kangkang tadi pasti memiliki barometer tersendiri yang mengukur kita bahwasanya kita memiliki kompetensi untuk mengisi kelas yang sedang kosong tadi. Namun kita patahkan anggapan kemampuan kita itu dengan menjawab, "Ngapunten mas, saya tidak berani, saya tidak bisa karena takut salah." Demikian dan demikian. Kita ilustrasikan kepada hal yang lebih jauh teman-teman. Misal ada proyek yang dicanangkan oleh pemerintah dan pemerintah ini memberikan proyek ini kepada kita. Dan kita menolak proyek tersebut karena kita takut gagal, takut salah, dimana nanti kita mengerjakan proyek tersebut akan begini, begitu, takut salah. Hal inilah teman-teman faktor ketidaksuksesan kita. Oleh karenanya, di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman, janganlah takut gagal, janganlah takut salah. Beranilah untuk speak up, beranilah untuk melakukan sesuatu. Karena pada dasarnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu makhlukul khata' wa nisyan. Tidak mungkin manusia itu sempurna, tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Tidak mungkin. Orang-orang yang sukses di sana itu pasti pernah melewati jembatan kegagalan, pasti pernah melewati lubang-lubang kesalahan. Mereka belajar dari kesalahan-kesalahan dan kegagalan itu, akhirnya mereka sukses. Ada satu kisah menarik yang bisa kita jadikan ibrah. Kisah ini berasal dari Sultanul Ulama, bukan Sultanul Aulia teman-teman. Kalau Sultanul Aulia pasti teman-teman mengarah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini Sultanul Ulama. Beliau adalah Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau sangat alim, maka gelarnya Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Suatu ketika Syekh Izzuddin ini kedatangan tamu. Dia tidak tahu tamunya ini dari mana. Si tamu ini bertanya kepada Syekh Izzuddin suatu hal tentang hukum. Syekh Izzuddin karena kepakaran sebagai seorang ulama menjawab begini hukumnya. Kemudian ketika sudah menjawab tersebut, si pria yang bertanya tadi pamit pulang undur diri. Setelah beberapa saat, setelah beberapa jam, Syekh Izzuddin sadar bahwasanya jawaban atau fatwa hukum yang beliau berikan kepada orang ini tadi adalah salah. Ketika sadar tersebut, Syekh Izzuddin ini langsung menyuruh santri-santrinya untuk mencari orang yang bertanya tadi. Si santri ini langsung mencari orang yang bertanya tadi di seluruh sudut Damaskus, ke pasar-pasar, ke keramaian-keramaian, dan santri-santrinya ini mengumumkan bahwasanya Syekh Izzuddin telah melakukan kesalahan. Syekh Izzuddin telah salah memberi fatwa kepada seseorang. Yang ditanyakan seperti ini, fatwa yang salah seperti ini, jawaban yang benar itu seperti ini. Semua santri itu mengumumkan kepada seluruh orang di Damaskus terkait jawaban yang salahnya dari Syekh Izzuddin, dengan harapan nanti orang yang diberi fatwa tadi ketemu, kemudian dipanggil lagi kendalanya Syekh Izzuddin dan diberi fatwa yang benar. Hikmah yang bisa kita ambil adalah sekelas
Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam pernah salah memberikan fatwa dan dia tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Terus kita orang biasa, santri biasa, janganlah takut salah, janganlah takut berpendapat, janganlah takut untuk memberikan ilmu, jangan. Karena kita ini pertama manusia, yang kedua Syekh Izzuddin, sekelas Syekh Izzuddin pun pernah salah. Bahkan ketika kita sering menjawab, ngapunten saya takut salah, ngapunten saya takut untuk memberikan sesuatu, dan sesuatu yang saya berikan ini adalah sesuatu yang sesat, ini adalah keraguan-keraguan yang disebabkan oleh setan. Nanti takutnya seperti itu. Sekali lagi, jangan takut salah, jangan takut berpendapat, jangan takut speak up. Pun kalau nanti ternyata ya apa yang kita lakukan itu salah, apa yang kita berikan, apa yang kita ucapkan itu adalah suatu kesalahan, kita bisa mengoreksi, kita bisa mengklarifikasi. Jadi ayo teman-teman, jangan takut salah, kita lakukan saja hal-hal kebenaran, kita speak up saja, kita bersuara saja, asalkan hal-hal yang kita ucapkan, hal-hal yang kita berikan kepada seseorang yang meminta bantuan tadi adalah suatu kebenaran melalui metodologi yang benar, melalui ijtihad kita yang benar. Kita speak up saja, jangan takut salah. Oke, itu dulu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.